Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Safa Putri, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2023, Prodi PGSD, Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Pada praktik pengalaman lapangan atau PPL 1 yang saya laksanakan di SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya, saya berkesempatan untuk menerapkan pembelajaran scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 1C SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran yang dimana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding adalah metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Di sini, peserta didik yang mengalami kesulitan menguasai materi dalam sebuah mata pelajaran akan mendapatkan bimbingan lebih. Metode scaffolding ini merupakan konsep dari ZPD atau Zone of Proximal Development. Vygotsky mengartikan Zone of Proximal Development adalah sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai peserta didik secara sendiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. Scaffolding ini diberikan pada saat peserta didik berdiskusi. Guru melakukan perjalanan atau berkeliling ke setiap peserta didik untuk mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja peserta didik. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 1C pada materi suku kata la, li, lu, lelo dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Aktivitas dalam penerapan scaffolding yang saya lakukan. Yang pertama yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, saya memberikan tugas kepada peserta didik dengan merancang dan menyajikan sesuai dengan jenjang taraf perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, saya akan membimbing aktivitas perkembangan peserta didik dengan melakukan metode scaffolding. Kemudian yang keempat, saya melakukan evaluasi dengan peserta didik terhadap pembelajaran. Hasil yang dicapai dengan menerapkan scaffolding ini, yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Selain itu, hasil yang dicapai dengan menggunakan metode scaffolding, murid terlibat aktif dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok presentasi, sehingga membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dengan menggunakan media audiovisual yang disajikan oleh guru,
membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan menerapkan ini, kemampuan peserta didik ke depannya dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Cukup sekian kampanye praktik baik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.